dengan peningkatan kegiatan eksplorasi dan produksi, yang juga menghasilkan limbah minyak bumi yang mencemari tanah yang terkontaminasi yang sulit diurai. Salah satunya adalah senyawa hidrokarbon. Pada tujuan penelitian kali ini untuk menentukan aktivitas rumput bahia dalam mendegradasikan total petroleum hidrokarbon atau TPH pada tanah yang terkontaminasi minyak bumi di Blok Rokan pada PT Chevron Pacific Indonesia, dan menganalisis dampak sosial ekonomi petroremediasi terhadap masyarakat lokal. Pada metode kali ini pengolahan limbah yang efisien dan ramah lingkungan yang direkomendasikan adalah fitoremediasi, yaitu teknologi pembersihan polutan seperti logam berat, pestisida, dan senyawa organik beracun dengan menggunakan bantuan tanaman. Pada metode penelitian ini juga meneliti melakukan analisa data kuantitatif menggunakan rancangan acak lengkap dengan analisis varian on-Y ANOVA dan uji lanjutan Duncan untuk mengetahui perbedaan antara perlakuan dan uji beda nyata pada perlakuan yang ditanam rumput bahia, yaitu tingkat persentase efektivitas penurunan TPH, biomasa akar dan tajuk, rasio tajuk akar, dan TP. Semua data hasil analisa untuk melihat kemampuan tumbuhan rumput bahia dalam mendegradasikan total petroleum hidrokarbon. Dari hasil analisa nilai TPH dibandingkan antara tanah yang terkontaminasi dengan media tanam rumput bahia dan tanah yang terkontaminasi tanpa media tanam atau kontrol dengan menggunakan uji T. Baik, setelah dianalisis menggunakan Remscran instrumen, maka didapatkanlah komposisi TPH sebesar pada tabel 1 tingkat presentasi awal TPH. Awal tersebut dilakukanlah penanaman sesuai pembagian dari rancangan percobaan hingga uji media tumbuhan rumput bahia dan media kontrol dan pengamatan setiap 14 hari. Yang terdapat pada gambar 1 dan gambar 2 menunjukkan bahwa penurunan TPH pada masing-masing percobaan dengan masa tanam 56 hari, konsentrasi T1 menjadi 1,64%, sedangkan T2 menjadi 2,23%, dan T3 menjadi 3,48%. Pada media dengan konsentrasi TPH awal 3,68%, terjadilah kenaikan persentase TPH pada setiap ke-28 sampai 56 hari, dan media dengan persentase awal 2,73% terjadi kenaikan persentase TPH pada setiap ke-56 hari. Kemungkinan karena media yang tidak homogen dan proses remediasi yang terjadi tidak begitu signifikan, sehingga sampel tanah yang diambil tidak mewakili semua media tanah yang ada. Secara umum, perlakuan media kontrol mengalami penurunan TPH mulai dari persentase yang terkecil sampai yang terbesar. Secara umum dapat kita lihat pada gambar ketiga, media tumbuhan rumput bahia dengan persentase perlakuan T1R dengan aktivitas penurunan rata-rata sebesar 58,4%, diikuti oleh perlakuan T2R dan T3R. Hal ini dikarenakan perlakuan T1R dengan TPH awalnya merupakan TPH awal terendah dan merupakan degradasi yang paling tolerir dengan sangat cepat penurunannya oleh tumbuhan rumput bahia, sehingga analisis variasi dari data persen efektivitas memperoleh nilai P sama dengan
perlakuan. Semakin tinggi konsentrasi TPH perlakuan, maka pertumbuhan akar akan semakin besar. Hal ini mungkin disebabkan karena akar tanaman toleran terhadap bahan pencemaran seperti minyak bumi. Setelah itu, gambar kelima, hasil uji pengukuran berat kering tajuk dan akar diperoleh. Rata-rata pengukuran berat kering tajuk dan akar dari setiap perlakuan T1R berat kering tajuk sebesar 11,58 gram dan berat kering akar sebesar 1,79 gram. Perlakuan T2R berat kering tajuk sebesar 17,39 gram dan berat kering akar sebesar 3,09 gram. Perlakuan T3R berat kering tajuk sebesar 12,30 gram dan berat kering akar sebesar 2,47 gram. Sehingga hasil perhitungan rasio tajuk akar pada gambar 6 diperolehlah hasil untuk perlakuan T1R dengan rata-rata sebesar 7,53, T2R dengan rata-rata sebesar 5,97, T3R dengan rata-rata sebesar 5,16. Rasio tajuk akar diperoleh dengan cara membandingkan berat kering tajuk berat kering akar. Rasio tajuk akar merupakan faktor penting dalam pertumbuhan tanaman yang mencerminkan kemampuan dalam penyerapan hara pada tanaman. Rasio tajuk akar terbaik terdapat pada perlakuan T3R dan T2R, yang dimana nilai rasio tertinggi yaitu T1R menunjukkan bahwa hasil fotosintesis lebih baik ditranslokasikan ke bagian tajuk daripada akar. Hasil ini membandingkan lurus dengan pertumbuhan panjang akar setiap perlakuan, yang dimana pertumbuhan panjang terbesar yaitu T3R dan T2R dan T1R dengan nilai terkecil. Hasil uji BCF diperoleh dari hasil pengukuran analisa TPH pada bagian tajuk dan bagian akar yang kemudian dibandingkan dengan TPH pada tanah. Hasil uji TV diperoleh dari hasil perbandingan BCF tajuk dan BCF akar. Hasil BCF dan TF pada setiap perlakuan dapat dilihat pada tabel 2. Dapat kita lihat nilai TF paling tinggi yaitu pada perlakuan T2R, T1R, dan T3R, yang dimana hasil analisis variasi dari data uji TF pada diperolehlah nilai P sama dengan 0,015. Nilai signifikasinya P lebih besar dari 0,05, sehingga perlakuan dengan tumbuhan rumput bahaya menunjukkan perbedaan yang nyata. Melihat perbedaan yang nyata pada perlakuan, dilakukanlah uji lanjut Duncan. Perlakuan T3R berbeda nyata dengan perlakuan T1R dan perlakuan T2R, sedangkan perlakuan T1R dan T2R tidak terdapat perbedaan yang nyata. Pada perlakuan T3R terdapat perbedaan yang nyata dikarenakan dari hasil perhitungan BCF akar jauh lebih tinggi dibandingkan dengan BCF tajuk. Hasil perhitungan TF pada perlakuan T3R jauh lebih rendah dibandingkan perlakuan T1R dan T2R.